Halo Kang Teteh semuanya, hari ini kita masih lanjut bab 3 yaitu tentang energi. Hari ini kita akan bahas yang tentang generator uap. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu generator. Generator ini adalah satu alat yang bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana prinsipnya? Nah, prinsipnya yang harus kita tahu bahwa di dalam generator itu, misalkan ini kita ngomongin tentang listrik yang ada di rumah kita saja ya. Nah, misal nih ini. Jadi ada bendungan. Karena kan kita pakai pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini air dibendung, air yang mengalir di sungai itu dibendung tinggi. Kenapa harus dibendung tinggi? Karena kita sudah belajar tentang energi potensial kan. Energi potensial itu semakin tinggi bendanya, maka energi potensialnya juga semakin tinggi. Maka kenapa dibendung? Supaya energi potensialnya besar gitu. Supaya nanti energi yang dihasilkan juga besar. Nah, dari sini air kan sudah dibendung nih, berarti di sini belum ada air di sebelah kanannya, tapi di sebelah kirinya ada banyak air. Lalu biasanya ada pipa yang mengalirkan air tadi ke satu saluran. Nanti di saluran ini itu ada satu seperti turbin atau kayak kipas gitulah kalau kita bilang. Nah, jadi kipasnya ini bakalan berputar. Nah, ini yang berputar ini nanti kita akan belajar kalau kita ngomongin tentang magnet dan listrik. Ini di dalamnya juga ada yang berputar. Karena perputaran ini akan mengakibatkan ada magnetnya nih di dalam. Jadi di dalam ada magnetnya, magnet yang berputar-putar itu akan menghasilkan listrik. Nah, listriklah jadi. Oke, itu tentang simpelnya, tentang generator. Lalu kita ngomongin tentang uap karena ngomongin generator uap. Di sini pertanyaannya adalah prinsip kerja generator uap. Berarti kita harus tahu dulu nih uap bagaimana bekerjanya. Kalau ada sederhananya berarti kan begini. Ini ada api. Ini ada airnya. Air yang dipanaskan kan lama-lama akan menjadi uap. Lama-lama akan menjadi uap. Nah, ini kan bisa dibungkus. Uapnya berarti kan terarah ke satu tempat. Jadi terarah ke satu tempat sama seperti generator di PLTA tadi mirip. Jadi di sini nanti di salurannya akan membuat kipas bergerak. Nah, intinya kipas bergerak atau turbin bergerak. Nah, turbin bergerak inilah yang akan berputar. Perputarannya akan membuat magnetnya juga berputar. Magnetnya berputar itulah yang menghasilkan energi listrik tadi, gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya, prinsip kerja generator uap merupakan pemanfaatan langsung dari konsep siapa gitu. Tara ini apa sih? Tara ini adalah kesetaraan. Kesetaraan maksudnya kesetaraan energi ya. Jadi perubahan energi dari kalor menjadi apa gitu. Ini kan dari kalor menjadi mekanik, ini kalor menjadi listrik, ini kalor menjadi uap, ini kimia menjadi listrik. Kemungkinan besar kan berarti ngomongin energi panas di sini atau kalor kan berarti di sini. Berarti kan jawabannya antara kalor. Kalau kalor menjadi uap berarti belum beres dong gitu ya. Kalau kalor menjadi listrik itu setelahnya. Tapi mana yang prinsip kerjanya generator uap? Sebenarnya tiga-tiganya ini berkaitan gitu. Cuman yang merupakan prinsip kerja di dalamnya karena generator pasti dong, generator tuh udah pasti dari gerak menjadi listrik. Jadi jawabannya bukan kalor ke listrik karena udah tahu bahwa generator pasti ujung-ujungnya ke listrik gitu. Jadi jawabannya bukan yang ini karena ini sangat akhir. Kalau ini sangat awal justru kalor menjadi uap. Ini karena tidak ada energi uap ya. Energi kan adanya energi kalor. Berarti jawabannya bukan yang uap, tapi jawabannya adalah yang A. Jadi kesetaraan kalor menjadi mekanik. Dari kalor menjadi mekanik kan tadi sini. Dari panas menjadi mekanik, mekaniklah yang akan menjadi listrik gitu. Tapi proses sebelum jadi listrik jadi apa gitu. Jadi dari kalor menjadi mekanik. Itulah jawabannya untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal tahun 2021 ini ngomongin tentang efisiensi mesin. Sebuah mesin listrik mengangkat sebuah beban, berarti ada mesin, ada beban. Di sini bebannya 20 kg diangkat
vertikal ke atas dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti kecepatannya tidak berubah. Artinya kalau kecepatannya tidak berubah berarti delta V-nya sama dengan 0 atau delta kecepatannya, perubahan kecepatannya sama dengan 0 selama 5 detik. 5 detik ini berarti T ya, gitu. Ini sudah tadi massa. Kemudian gravitasi ini berarti G, gitu. Jika efisiensi mesin itu nanti kita bahasnya. Yang kita bahas begini dulu. Mesin listrik mengangkat sebuah beban vertikal ke atas dengan kecepatan selama 5 detik, gitu ya. Berarti kan di sini ada mesin. Ada seperti yang kemarin-kemarin, berarti W mesin karena usahanya cuma atau yang bekerja cuma mesin doang ya. Berarti sama dengan delta energi kinetik ditambah dengan delta energi potensial, gitu. Untuk W mesin atau usaha dari usaha mesin atau energi mesinnya ini nanti satuannya joule. Kemudian kan ada delta energi kinetik berarti setengah m v kuadrat kan. Tapi V-nya di sini adalah perubahan V. Yang nantinya perubahan V-nya 0 berarti energi kinetiknya 0. Kemudian kalau yang delta energi potensialnya, ini delta energi kinetiknya 0. Terus kalau delta energi potensialnya berarti kan M dikali G dikali perubahan H atau H akhir dikurangin H awal. Kita belum tahu nih perubahan H-nya berapa. Nah, tapi kan kita tahu bahwa kecepatannya adalah 0,8 meter per second yang ini. Dan waktunya adalah 5 detik. Berarti selama 5 detik udah berapa meter kan gitu ya. 0,8 meter tiap detiknya. Berarti kalau 5 detik berapa gitu ya. Berarti di sini kita cari H-nya. H akhirnya sama dengan berarti 0,8 meter per second dikali 5 second. Habislah secondnya sama dengan 4 meter. Berarti perubahan ketinggiannya adalah 4 meter. Masanya berapa tadi? Masanya adalah 20. Gravitasinya 10. Berarti tinggal kita masukin begini. Massa ada 20 kg. Kalau gravitasi ada 10. Sama delta H-nya atau H akhir kurang H awal adalah 4 ya. Berarti ini tinggal 20 dikali 10 dikali 4. Berarti kan sama dengan 800 ya. 800. Begitu. 800 adalah delta energi potensialnya. Berarti balik lagi ke rumus besarnya, maka W-nya, W mesin ini sama dengan delta energi potensial, di mana delta energi potensialnya adalah 800 joule ya. 800 joule. Nah, begitu. 800 joule. Jika efisiensinya adalah 80%, maka daya listrik mesin tersebut adalah berapa watt gitu. Nah, kalau ngomongin daya berarti ini harus kita buat dulu joule-nya menjadi watt. Bagaimana caranya? Joule itu menjadi watt atau ini energi menjadi daya, itu rumusnya adalah P sama dengan energi dibagi dengan waktu. Energi yang tadi 800 joule dibagi dengan waktunya tadi kan ada 5 second ya. 5 second. Berarti ini tinggal 80 dibagi 5, 16 ya. 16 berarti itu 160 watt. Ini adalah dayanya. Nah, lalu jika efisiensi mesin adalah 80%, daya listrik mesinnya berapa gitu. Nah, ini kan daya yang kita butuhkan untuk 5 detik tadi adalah 160 watt. 160 watt ini adalah yang kita mau ada di 80%. Berarti kalau 100% ini berapa watt gitu kan? Nah, ini karena perbandingan senilai namanya. Artinya gini, kalau 80%-nya adalah 160, 100%-nya berapa gitu. Nah, ini kita tinggal perbandingkan saja. Maka 160 watt dibagi tanda tanya sama dengan 80% dibagi dengan 50%. Kok 50%? 100%.
Nah, ini kan 80 sama 100 kan bisa dicoret ya. Maka 160 watt dibagi dengan tanda tanya sama dengan 8, nolnya habis coret. 8 sama 10 sama-sama dibagi 2 bisa ya. Berarti 4 dibagi 5 gitu kan. Nah, kalau udah begini tinggal kali silang. Kali silang begini berarti kali silangnya. Berarti tanda tanya dikali 4 sama dengan 160 dikali 5. Begitu. Berarti yang mau ditanyakan si tanda tanya ini tadi. Berarti tanda tanyanya harus sendiri. Berarti tinggal dibagi saja. Maka tanda tanya sama dengan 160 dibagi 5 dikali 5 dibagi 4 gitu. Nah, ada yang bisa dicoret nih. Yang bisa dicoret yang mana? 16 sama 4 kan bisa dicoret. Habislah 4-nya, di atas tinggal 4. Berarti tanda tanyanya sama dengan 40 dikali 5. Berapa 40 dikali 5? Berarti si mesin totalnya harus 200 watt. Nah, gitu. Karena mesinnya efisiensinya cuma 80%, berarti kalau di mesinnya adalah 200 watt, maka yang dihasilkan itu 160 watt gitu loh. Karena kita butuh dayanya 160 watt. Yang ditanya daya listrik mesin tersebut. Daya listrik mesin tersebut berarti yang 100% tadi. Berarti itu adalah yang 200 watt. Begitu. Oke, kita lanjut untuk tahun yang sama, cuman paket yang berbeda. Sebuah mesin listrik mendorong sebuah peti, tapi ini peti ya yang didorong, petinya 10 kg. Didorong oleh mesin mendatar di lantai kasar dengan kecepatan 0,8 meter per second selama 5 detik. Gaya gesek antara lantai dan peti ada 30 Newton. Nah, kalau ini berarti kan yang bekerja ada dua, ada mesin, berarti W mesin dikurangin dengan W gesek atau gaya gesek kan. Nah, sama dengan delta energi potensial ditambah delta energi kinetik gitu kan, karena ada dua gaya yang bekerja. Efisiensi mesinnya 80% juga sama energi listrik yang dikonsumsi mesin tersebut. Nah, ini kan energi yang ditanya bukan daya. Berarti kita nanti nggak bagi per waktu ya. Dia tetap begitu saja. Nah, berarti ini kita cari tahu dulu si gaya geseknya. Gaya geseknya berarti ini ada gaya gesek 30 Newton sejauh berapa? Nah, ini kan belum tahu dia bergeser sejauh berapa. Tapi di sini lagi-lagi ada kecepatan dan ada waktu. 0,8 dikali 5 lagi, berarti kan 4 lagi ya. Oke, jadi kita nyari jaraknya atau S-nya sama dengan V dikali dengan waktu. Berarti V-nya 0,8 meter per second dikali dengan 5 second. Secondnya habis, 0,8 dikali 5 berarti 4 ya. 4 meter. Begitu, berarti S-nya 4 meter. Nah, dapatlah dia gaya gesek kan sama dengan F dikali S. Berarti kan 30 Newton dikali dengan 4 meter sama dengan 120 Joule. Dapatlah gaya geseknya 120 Joule. Oke, sekarang kita cari energi potensial. Karena dia mendatar, berarti ketinggiannya nggak ada berubah kan? Berarti dia 0 ya. 0 di sini. Kenapa? Karena tidak ada perubahan ketinggian. Pak, tapi di situ ada kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti delta V-nya juga 0 dong. Delta V-nya juga 0, berarti si energi kinetiknya juga 0 gitu. Nah, bagaimana dong? Berarti gini, W mesin dikurangin gaya geseknya 120 Joule sama dengan delta energi potensial 0, delta energi kinetik juga 0. Itu berarti W mesinnya berapa? W mesin berarti sama dengan 120 Joule. Benar-benar murni karena gaya gesek saja, tidak ada perubahan kecepatan, tidak ada perubahan ketinggian juga gitu. Berarti kalau dia maunya efisiensi mesin 80%, berarti ini bukan ngomongin daya ya, tapi ngomongin energi listrik langsung karena satuannya Joule. Berarti gini, 120 Joule itu adalah 80%. Berarti 100%-nya berapa? Gini, 100% berapa gitu kan? Nah, sama kayak tadi karena senilai, berarti kita bisa buat 120 dibagi tanda tanya sama dengan 80 per 100. Di sini kita bisa coret, nolnya habis, 8 sama 10 jadi bagi 2, 4 bagi 5 gitu ya.
Oke, 120 dibagi tanda tanya sama dengan 4/5. Tinggal kita kali silang. Kita kali silang di sini. Kali silang berarti tanda tanya dikali 4 sama dengan 120 dikali 5 gitu. Tanda tanyanya berapa? Maka 120 dikali 5, si tuan rumahnya datanglah tamu dibagi dengan 4. Karena 4 tadi diusir ya. Ini tinggal dicoret, berarti 12 sama 4 bisa dibagi 12 bisa dibagi 4 itu 3. Maka tanda tanya sama dengan 30 dikali 5. 30 dikali 5 berarti 150 karena satuannya joule energi. Gitu. Maka jawabannya adalah 150 karena yang ditanya adalah energi listrik yang dikonsumsi mesin tersebut gitu. Efisiensinya 80%, jadi begitulah cara mencarinya. Nah, kalau yang ini, sebuah mesin listrik mengangkat sebuah beban 15 kg vertikal ke atas lagi. Vertikal ke atas berarti dia ada perubahan ketinggian ya. Dengan kecepatan tetap lagi nih. Berarti delta V-nya sama dengan 0. Delta V sama dengan 0 gitu ya. Selama 5 detik sama ya kayak tadi ya. Percepatan gravitasinya sekian jika daya listrik mesin. Nah, ini daya ya. Daya. Ingat kalau daya berarti harus dibagi dengan waktu energinya. Begitu. Di sini karena tidak ada gaya gesek, karena diangkat, maka W mesin tidak ada gaya gesek sama dengan delta energi potensial ditambah delta energi kinetik. Begitu. Nah, berarti W mesin dulu atau energi mesin sama dengan kita belum cari delta ini, delta energi potensialnya. Kan delta energi potensial rumusnya adalah sama dengan MG dikali H akhir dikurang H awal atau delta H ya. M-nya adalah 15 kg, G-nya adalah 10. Delta H-nya berapa? Delta H-nya ini dia sama V dikali dengan T gitu ya. Berarti H atau delta H sama dengan 0,8 meter per second dikali dengan 5 second. Secondnya habis 4 meter. Berarti di sini adalah 4 meter. 15 dikali 10 dikali 4. 15 dikali 4. 15 kali 2 30. 15 kali 4 berarti 60. 60 kali 10 berarti 600 gitu ya. Kok jelek ini. Nah, 600 joule gitu ya. Maka ini 600 joule ditambah dengan 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Kenapa delta energi kinetiknya 0? Karena delta V-nya 0 atau perubahan kecepatannya 0. Berarti W mesinnya yang dibutuhkan itu adalah 600 joule gitu. Tapi kita belum tahu berapa watt karena ini ngomongin daya, bukan ngomongin energinya. Berarti dayanya, daya dari mesin sama dengan W dibagi dengan waktu. W-nya adalah 600 joule dibagi dengan waktunya adalah 5 second. Berarti 60 dibagi 5 adalah 12 ya berarti. Oke. Atau kalau misalkan kalian susah-susah sama-sama dikali 2 aja. Berarti ini kan 1200 dibagi 10 gitu. Coret-coret kan 120 sama. Gitu. Tergantung kalian cara coret-coretnya lebih gampang yang mana. Ini 120 watt berarti. Tapi daya listrik di mesin tersebut 160. Berarti berapa watt? Berapa persen nih? Berapa persen berarti tinggal gini. 120 watt dibagi dengan 160 watt. Yang ada di mesin tertulisnya 160, sementara yang aktualnya yang terjadi adalah 120 watt. Ini dikali 100%, berapa nih? Nah, efisiensinya berarti kan wattnya udah bisa dicoret, nolnya bisa dicoret. 12 sama 6 bisa sama-sama dibagi 2. Berarti kalau sama-sama dibagi 2 berapa nih? Atasnya 6, bawahnya 8 ya. Dikali 100%. Oh, masih bisa dibagi 2 lagi. Dibagi 2 berarti 3/4 dikali 100%. 3/4 dikali 100%. 3/4 itu 0,75 ya. Berarti ini 75%. Begitulah ceritanya. Berarti efisiensi mesinnya adalah 75%. Oke, sampai di sini dulu untuk video bagian kedua untuk tema energi ya. Kita akan berjumpa di part ketiga. Terima kasih.